Cek, halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zovan dia ada di kediaman dari Kaisar Kwanrong dan kedatangan dari Zovan juga mengejutkan bagi mereka para pasukan yang dimiliki oleh Marshal Toba. Di sini mereka semua pun terkejut ketika mereka melihat Zovan, sosok yang telah menghancurkan mereka 8 tahun lalu. Namun tak lama setelah itu juga muncullah beberapa orang yang dibawa oleh putra mahkota, yaitu tetua harimau dan juga tetua serigala, merupakan tetua yang berasal dari sekte binatang buas yang memiliki dendam dengan Zovan. Dan tentunya melihat adanya Zovan di tempat ini membuat mereka pun sangat-sangat marah dan juga bersemangat untuk dapat membalaskan dendamnya. Di sini tetua serigala, dia pun tersenyum ketika dia menyadari kalau ternyata sosok yang ada di depannya adalah Zovan. Dan dia juga mengatakan mungkin aja saat ini Zovan telah melupakan mereka, tapi tidak mungkin bagi mereka melupakan Zovan setelah apa yang dilakukan oleh Zovan. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau dirinya telah dihancurkan oleh Zovan, bahkan mereka juga harus mencari tubuh baru dan mereka bersumpah kalau mereka pasti akan membalaskan ini semua. Kemanapun kau pergi, kami akan menangkap dirimu dan kami akan menghancurkan setiap tulang-tulangmu, ucap dari orang tua ini sembari dia melepaskan energi spiritual miliknya. Dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata pada akhirnya Zovan muncul di tempat ini. Dan dia juga mengatakan kalau jalan menuju surga telah terbuka, tapi kenapa Zovan dia malah datang ke tempat ini, jalan menuju neraka, dan itu membuatnya pun sungguh sangat senang. Namun melihat tetua serigala yang sampai melepaskan kekuatan spiritual miliknya membuat Marshal Toba dia pun menyadari tekanan yang sangat kuat yang berasal dari mereka yang ada di ranah virtual, hingga membuat orang tua ini dia sampai keringat dingin dan dia menyadari kalau ini adalah tekanan yang sangat luar biasa. Namun melihat tetua serigala yang sangat marah dengan Zovan membuat putra mahkota dia pun bertanya ada apa? Apakah mereka memiliki dendam dengan Zovan? Yang membuat tetua serigala dia pun tersenyum dan dia mengatakan kalau dirinya bukan hanya dendam, tapi mereka sangat-sangat membenci Zovan. Karena dulu 8 tahun lalu Zovan adalah orang yang sangat mengerikan yang telah menghancurkan mereka ketika mereka berurusan dengan Tianyu. Tapi sebelum mereka melakukan lebih jauh lagi, tiba-tiba aja mereka ditangkap oleh Zovan. Dengan kekuatan jiwa naga merah, mereka semua ditangkap oleh Zovan yang tentunya mengejutkan bagi mereka. Mereka pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, karena mereka juga tahu kalau saat ini Zovan dia hanya ada di ranah visi dewa. Kau hanyalah seorang kultivator ranah visi dewa, bagaimana mungkin kau bisa mengeluarkan kekuatan jiwa sebesar ini, ucap dari mereka. Tapi untuk Zovan mendengar kalau mereka datang untuk dapat balas dendam, membuatnya pun mengatakan kalau hal yang terbaik bagi mereka adalah bersembunyi, bukan malah datang mencoba untuk dapat bernostalgia tentang dendam lama, ucap dari Zovan sebelum dia menghancurkan tubuh fisik dan juga jiwanya langsung dalam satu gerakan. Zovan dia menghancurkannya hanya dalam satu gerakan saja, yang membuat kini tempat ini menjadi hujan dari sisa jiwa dan juga tubuh fisik yang mereka miliki, yang membuat mereka semua yang melihatnya pun shock ketika dua ahli ranah virtual dihancurkan oleh Zovan dengan semudah ini, hingga membuat mereka semua langsung keringat dingin. Dan hal itu juga senada dilakukan oleh Marshal Toba, dan dia pun berpikir pantas saja Liu Feng sampai berusaha untuk dapat menghentikannya ketika dirinya mencoba untuk dapat menangkap Zovan. Dan itu membuat orang tua ini dia juga berpikir kalau saat ini mengalahkan Zovan adalah hal yang tidak mungkin dapat dia lakukan, bahkan dengan jumlah pasukan yang ia miliki. Dan dia juga mengatakan di dalam hati kalau Zovan saat ini udah ada di tingkatan yang berbeda, di tingkatan yang nggak mungkin dapat mereka sentuh. Namun di sini untuk Zovan sendiri dia nggak peduli dengan ini semua, dan dia mengatakan kepada Pangeran ke-6 kalau peri bunga menunjuk arah yang ada di belakang dari tempat ini, dan itu membuat Zovan dia juga bertanya ada apa sebenarnya di tempat itu. Namun untuk Pangeran ke-6 dia mengatakan kalau dirinya juga nggak tahu, dan dia merasa kalau tempat itu tidak ada yang istimewa karena sebelumnya ketika dia kecil dia sering sekali pergi ke tempat itu, ucap dari Pangeran ke-6.
Namun di sini untuk Zovan, dia juga penasaran benda apa yang ada di depan sana, dan ketika dia menyentuhnya, dia pun menyadari kalau ada yang janggal dengan tempat ini, hingga membuat Zovan dia pun sadar kalau ternyata ini dilindungi dengan sebuah susunan formasi, yang membuat Zovan dia pun berpikir kenapa ada susunan formasi di tempat ini. Bahkan saat ini Zovan dia juga tidak menyangka kalau ternyata formasi ini juga diperkuat dengan batu roh suci, hingga membuatnya pun penasaran apa yang sebenarnya disembunyikan di tempat ini, pikir dari Zovan. Namun dengan menggunakan teknik mata dewa Komning, di sini Zovan dengan mudah dia mematahkan formasi pelindung yang melindungi tempat ini. Dan setelah Zovan dia berhasil membuka formasi itu, dia pun kini melihat kalau ternyata ada sebuah lubang, sebuah terowongan yang menuju arah lainnya. Dan ketika Zovan dia akan memasuki tempat itu, di sini dia dihentikan oleh Kaisar Quanrong, dan dia mengatakan kepada Zovan ketika Zovan dia memasuki tempat itu, mungkin aja Zovan dia tak akan mungkin dapat kembali, ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau itu adalah sebuah aib yang dimiliki oleh Quanrong, dan itu adalah sebuah lonceng yang seharusnya tidak dibuka oleh Zovan. Tapi di sini untuk Zovan dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia mengatakan kalau tidak ada satupun tempat dan juga orang yang dapat menghentikannya di dunia ini, ucap dari Zovan sebelum dia memasuki lorong itu. Namun di sini melihat Zovan yang telah memasuki lorong itu, membuat pangeran ke-6 dia pun kini mengikuti Zovan dan mencoba untuk dapat masuk ke dalam sana. Namun sebelum dia memasukinya, di sini pangeran ke-6 dia juga mengatakan kalau sejujurnya dia tahu tempat apa ini. Bahkan dia sudah tahu sejak lama, dan dia mengatakan kalau ini adalah aib yang dimiliki oleh Quanrong, dan ini adalah rasa malu yang dimiliki oleh kekaisaran. Di sini pangeran ke-6 dia juga mengatakan kalau dirinya yakin kalau aib ini pasti akan dibuka suatu hari nanti. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang berani melakukannya. Tapi dia percaya kalau Zovan pasti akan melakukannya demi mereka semua, karena dia telah melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh Zovan di dalam turnamen naga ganda. Dan dengan sikap dan juga aura serta kehadiran yang dimiliki oleh Zovan, dia yakin kalau Zovan bukanlah orang munafik seperti orang-orang yang ada di dalam sana, ucap dari pangeran ke-6 sebelum dia memasuki larang itu. Namun melihat dan juga mendengar apa yang diucapkan oleh pangeran ke-6 dan juga Kaisar, membuat Marshal Toba dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa tempat itu, yang membuat Kaisar dia meminta kepada Marshal Toba untuk pergi dari tempat ini dan juga bawalah seluruh anggota keluargamu dan segera larilah sejauh yang engkau bisa. Dan jika kau terlambat, kau mungkin aja tidak akan mungkin dapat pergi meninggalkan tempat ini, ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia juga mengatakan mungkin aja mereka semua akan segera dibungkam, yang membuat Marshal Toba dia pun tambah bingung dengan apa yang diucapkan oleh Kaisar. Namun bersama dengan itu juga di sini putunya Lian Er dia lompat masuk ke dalam lubang itu, yang saat ini diikuti oleh Liu Feng yang saat ini mengejar adiknya yang telah lompat duluan. Namun melihat para bocah yang memasuki tempat itu mengikuti Zovan, membuat Kaisar dia hanya bisa berharap kalau Zovan dapat membawa mereka semua dapat kembali pulang. Di sini Kaisar dia juga meminta kepada Marshal Toba nantinya jika pangeran ke-6 kembali muncul bersama dengan Zovan, dia meminta kepada Marshal Toba untuk segera membawa pangeran ke-6 pergi dari tempat ini. Yang membuat Marshal Toba dia jadi tambah bingung dengan apa yang diucapkan oleh Kaisar, dan dia semakin bertanya-tanya sebenarnya larang apa itu. Namun di sini untuk Marshal Toba dia juga bertanya lantas bagaimana dengan putra mahkota, yang membuat Kaisar dia mengatakan kalau putra mahkota adalah peliharaan dari para binatang buas. Jadi singkirkan dia, ucap dari Kaisar, yang membuat Marshal Toba semakin tambah bingung. Sedangkan di sudut lainnya untuk Zovan, setelah dia memasuki lubang itu, ternyata itu berjalan menuju sebuah lorong, yang membuat Zovan dia pun kini mencoba untuk dapat mengikuti kemana lorong ini berakhir. Tapi sebelum Zovan melangkah lebih jauh, dia pun merasakan dan juga tahu kalau ada orang yang datang mendekati dirinya. Dan benar saja, tak lama setelahnya, boom, ada yang datang mendekati dirinya, dan ternyata itu adalah bocah-bocah yang sebelumnya, Lian Er, Liu Feng, dan juga pangeran ke-6, yang membuat Zovan dia pun bertanya kenapa bocah-bocah ini mengikuti dirinya ke tempat ini. Dan apa yang akan ditemukan oleh Zovan di ujung tempat ini akan dibahas di part lanjutan aja, karena memang sudah mentok sama raunya. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Happy weekend untuk kita semua. Thank you.